Terungkap satu pelatih tim Liga 2 jalani wawancara gabung ke pelatihan Timnas Indonesia. Pratama Arhan jadi starter beruntun sekaligus mudahkan rotasi pelatih True Bangkok United demi modal ke Sydney. Media Belanda sebut Calvin Verdonk bikin kesulitan winger Timnas Belgia. Nasib Nathan Chu Aon di Swansea City menepi lagi dan kalah saing dengan bek Timnas Inggris. Sah! Komisi 10 DPR RI setujui proses naturalisasi oleh Romani Dion Marks dan Tim Gapens. Media Belanda sebut Calvin Verdonk bikin kesulitan winger Timnas Belgia saat laga NEC versus PSV. Hal itu disampaikan oleh media Belanda Forza NEC. Calvin Verdonk dan Johan Bakayoko berduel dalam laga NEC Nijmegen versus PSV Eindhoven di Eredivisie 2024-2024 di Gopherstadion, Minggu 2 Februari 2025. Verdonk bermain sebagai bek kiri dan bermain sepanjang pertandingan. Sementara Johan Bakayoko dipasang di posisi sayap kanan. Bakayoko bermain hingga menit ke-78, ia diganti oleh Cho Haib Driowech. Forza NEC memberi nilai Calvin Verdonk 6,5. Verdonk dinilai bisa membuat Bakayoko kewalahan. Sejauh ini Verdonk memang menjadi pemain andalan NEC. Pemain 27 tahun itu musim ini sudah bermain 20 laga dengan 1.682 menit bermain. Tampaknya membawa NEC unggul dengan tendangan voli fantastis sesaat sebelum turun minum. Memiliki Bakayoko sebagai lawan langsung dan pemain Belgia itu kesulitan menghadapi bek kiri tangguh asal Indonesia itu, tulis Forza NEC. Pertandingan berakhir dengan skor 3-3. PSV lebih dulu unggul lewat gol Luuk De Jong pada menit ke-52. NEC menyamakan kedudukan pada menit ke-66 lewat gol Sami Owaisa. PSV lalu mencetak 2 gol pada menit ke-73 dan 76 melalui Ismail Saibari dan Johan Bakayoko. NEC kemudian memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90 lewat gol Kentoshio Gai. Menit ke-90, Brian Linson menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Meski ditahan imbang NEC, PSV masih memimpin klasemen. PSV memiliki 50 poin dari 21 laga. Di posisi kedua dihuni oleh Ajax dengan 48 poin dari 20 laga. Posisi ketiga ditempati oleh FC Utrecht dengan 42 poin. Sementara NEC di posisi ke-11 dengan 24 poin. Nasib Nathan Chu Aon di Swansea City menepi lagi dan kalah saing dengan bek Timnas Inggris. Liga Kasta kedua Liga Inggris Championship musim 2024-2025 telah mencapai pekan ke-30. Akan tetapi Nathan Chu Aon baru mencatatkan 1 kali penampilan di Liga. Pemain 23 tahun itu mencatatkan penampilan itu pada pekan kedua saat Swansea mengalahkan Preston dengan skor 3-0 pada 17 Agustus 2024. Pelatih Luke Williams memasukkan Nathan Chu Aon pada menit ke-88 menggantikan Josh Timon yang dipasang sebagai bek kiri. Sejak saat itu Nathan Chu Aon belum tampil lagi di Liga. Paling bagus pemain kelahiran Rotterdam itu hanya masuk skuad berada di bangku cadangan. Nathan 20 kali menepi berada di bangku cadangan. Nathan menjadi cadangan saat Swansea City kalah 1-5 dari Norwich City pada 25 Januari 2025. Malah sebelumnya Nathan tak masuk skuad saat melawan Cardiff City dan Sheffield United. Bek kiri Timnas Indonesia itu belum bisa menggeser posisi Josh Timon di pos bek kiri Swansea City. Luke Williams memilih Josh Timon sebagai bek kiri sebagai starter. Pemain 25 tahun ex-Timnas kelompok umur Inggris itu telah tampil 29 kali di Championship musim ini. Selain itu, ex-pemain Stoke City itu sudah mencetak 3 gol. Di pertandingan Swansea City melawan Coventry pada pekan ke-30 di Swasa. Stadium Sabtu 1 Februari 2025, Luke Williams memasang Josh Timon sebagai gelandang sayap kiri dengan formasi 3-4-3. Josh Timon bermain hingga pertandingan berakhir. Nathan Chu Aon berada di bangku cadangan. Laga itu dimenangkan oleh Coventry dengan skor 0-2. Ini merupakan keempat kali Swansea City kalah secara beruntun. Saat ini Swansea City berada di posisi 17 klasemen dengan 34 poin. Sementara itu Nathan Chu Aon akan segera dihadapkan dengan laga Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kurangnya menit bermain bisa jadi menjadi perhatian soal peluangnya di Timnas Indonesia di bawah pelatih baru Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Setelah itu skuad Garuda menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Pratama Arhan jadi starter beruntun sekaligus mudahkan rotasi pelatih True Bangkok United demi modal ke Sydney. Pratama Arhan bermain 63 menit saat membantu True Bangkok United menang 2-1 atas Nakhon Ratchasima Mazda FC dalam lanjutan Thai League di True Stadium, Minggu malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah kali kedua secara beruntun Arhan dipercaya sebagai starter. Sebelumnya, bek Timnas Indonesia juga main dari awal saat True Bangkok United mengalahkan Nong Bua FC 30 di ajang Piala FA Thailand 29 Januari 2025. Pelatih True Bangkok United Toch Tawan Sripan menjelaskan bagaimana dirinya tetap melakukan rotasi pemain untuk menjaga momentum True Bangkok United yang masih bagus. Klub berjuluk Bangkok Angels itu masih unbeaten dalam 5 laga terakhir mereka. Ini adalah 3 poin yang sangat penting. Sejujurnya jalannya laga sedikit canggung dan tak berjalan mulus. Tapi tak masalah, ini sedikit dipengaruhi rotasi pemain yang kami terapkan memang sejak awal liga berjalan, kata Toch Tawan Sripan dilansir dari YouTube True Bangkok United. Karena memang banyak pertandingan yang akan kita mainkan, jadi kita coba memanage para pemain. Ketika bermain lawan Nakhon, taktik mungkin sedikit stuck. Kita coba menyerang di waktu yang sedikit, hal itu yang saya pikirkan untuk melindungi pertandingan ini. Di babak kedua, kita coba ubah pendekatan dan menjadikan laga lebih agresif. Para pemain berhasil melakukannya, ini sangat penting dan membuat kita masih dalam momentum yang bagus walau dalam kondisi merotasi pemain, tambahnya. Salah satu posisi yang dirotasi Toch Tawan Sripan adalah bek kiri yang dimainkan bergantian antara Prabhat Notchaya dan Pratama Arhan. Dalam 2 laga terakhir, Sripan mempercayakan posisi ini kepada Pratama Arhan sebagai starter karena bermain di kandang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga bek kiri utama mereka, Prabhat Notchaya tetap bugar. Selain Liga dan Piala FA Thailand, True Bangkok United juga masih berlaga di AFC Champions League 2 ACL 2. Mereka akan melawan Sydney FC di babak 16 besar pada 12 dan 19 Februari 2025 mendatang. Rotasi pemain yang dilakukan sekarang diharapkan jadi modal penting untuk True Bangkok United memiliki tim terkuat saat jumpa Sydney FC. Kita coba merotasi pemain hampir dalam setiap pertandingan. Beberapa posisi kita serahkan ke pemain utama, sisanya punya kesempatan istirahat, kata Toch Tawan Sripan. Saya harap ketika hari itu datang saat main di ACL 2, maka kita akan punya kualitas dan juga pemain yang bugar. Mungkin tidak mencapai 100%, tetapi itu hal positif. Kita coba memberi pemain kesempatan, merotasi pemain dan dapat kebugaran saat pertandingan ACL 2 yang mana secara kualitas lebih tinggi. Bagaimanapun nantinya laga lawan Sydney, tidak akan mudah. Mereka adalah tim di setiap posisi saya katakan adalah kualitas Eropa, jadi kita akan mencoba mempelajari mereka dan memainkan taktik kami. Itu sebuah jadwal yang bagus ketika kita bertandang lebih duluan dan kemudian main di kandang, tambahnya. True Bangkok United akan tandang ke Sydney terlebih dulu pada 12 Februari, kemudian seminggu setelahnya mereka memainkan laga home di True Stadium. Terungkap satu pelatih tim Liga 2 jalani wawancara gabung kepelatihan Timnas Indonesia. Zulkifli saat ini menjabat sebagai asisten pelatih tim Liga 2 Persela Lamongan. Salah satu prestasinya adalah membawa Persela lolos ke babak 8 besar Liga 2 musim ini. Sang pelatih memiliki lisensi kepelatihan AFCA dan sempat menjabat sebagai pelatih kepala PON Sulawesi Tenggara. Zulkifli Syukur mengaku sangat beruntung mendapatkan kesempatan ini. Selain Patrick Kluivert, ada Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg. Meski belum ada pengumuman, dia menilai bahwa hal tersebut adalah kesempatan yang berharga. Alhamdulillah atas kesempatan yang sudah diberikan dalam sesi interview dengan staf pelatih tim nasional, tulis Zulkifli Syukur di Instagramnya Senin 3/2. Pelatih berusia 40 tahun ini melanjutkan bahwa ini adalah sebuah pengalaman yang baru karena dia masuk dalam radar kepelatihan timnas. Dia juga memberikan apresiasi kepada PSSI atas kesempatan berharga ini. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga dalam perjalanan karir saya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Terima kasih PSSI Pak Erick Thohir dan staf coaches, tutupnya.
Sementara itu, proses ini dilakukan agar ada transfer pengetahuan antara tim kepelatihan yang baru dengan pelatih lokal. Ini juga jadi sarana agar PSSI memiliki banyak pelatih lokal yang memiliki kapasitas. Selain itu, Kluivert dan timnya sudah sepakat dengan agenda ini sebelum menerima tugas di timnas. Apalagi dia akan bertugas dengan asisten yang memiliki kualitas dan ini akan memberikan banyak ilmu berharga untuk pelatih lokal. PSSI nantinya memanggil 10 pelatih lokal yang memiliki potensi bergabung ke timnas. Nantinya nama-nama tersebut akan didiskusikan dengan Patrick untuk menemukan sosok yang tepat di skuad Garuda. Tentunya ini masih membutuhkan waktu dan hanya ada 2 asisten lokal yang bergabung. Kami akan mencoba menyeleksi sekitar 10 calon asisten pelatih dari database yang ada. Kemudian nama-nama tersebut akan kami usulkan kepada Patrick Kluivert dan timnya. Nantinya 2 asisten pelatih terbaik yang dapat bekerja sama dengan timnas, kata Erick Thohir. Kata Alex Pastoor saat nonton laga Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot. Alex Pastoor tidak datang sendiri ke Stadion Patriot. Ia datang bersama pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan 2 asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanza-At serta Gerald Vandenburg. Hadir juga manajer Timnas Indonesia Sumarji. Rombongan tiba di Stadion Patriot pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dan langsung duduk di bangku VIP. Tidak ada pengawalan ketat terhadap tim pelatih Timnas Indonesia. Alex Pastoor mengatakan bahwa ia mempunyai tujuan untuk datang ke Stadion Patriot. Ia ingin melihat semua kemampuan talenta pemain Persija dan PSBS. Di Persija ada 3 pemain langganan Timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, Muhammad Frari, dan Witan Sulaiman. Sedangkan di PSBS Biak tidak ada pemain Timnas Indonesia. Kami datang ke sini untuk melihat semua talenta pemain di Persija dan PSBS, kata Alex Pastoor. Sebelumnya, Patrick Kluivert dan rombongan sudah berada di Indonesia sejak 1 Februari 2025. Mereka datang setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Patrick Kluivert DKK akan berada di Indonesia kurang lebih 2 pekan. Mereka akan menyaksikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 2024/2025. Patrick Kluivert tidak akan melupakan talenta-talenta pemain lokal Timnas Indonesia. Meskipun saat ini banyak pemain keturunan di Timnas Indonesia. Mereka sangat sibuk untuk memantau jalannya pertandingan Persija versus PSBS. Sesekali mereka menulis dengan pulpen di kertas yang dipegangnya. Laga Persija versus PSBS Biak sudah memasuki 1 babak. Pertandingan masih imbang dengan skor 1-1. Dipantau Patrick Kluivert, pelatih PSBS tawarkan 1 pemain ke Timnas Indonesia. Saat ini dia akan melakukan pemantauan langsung pemain yang berpotensi dibawa ke Timnas di Liga 1. Pertandingan perdana yang dihadiri adalah saat Persija Jakarta melawan PSBS Biak yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Dipantau pelatih Timnas, laga berjalan ketat dan PSBS tidak membiarkan Persija bisa menang mudah. Pelatih PSBS Biak Emral Abus menyambut positif hadirnya Kluivert di laga ini. Kesempatan ini sekaligus jadi ajang untuk memberikan motivasi kepada pemainnya untuk tampil maksimal. Hal tersebut yang membuat tim berjuluk Badai Pasifik ini tampil solid saat melawan Persija. Semua pemain berusaha tampil maksimal agar mendapatkan perhatian pelatih timnas. Saya sudah bilang ke pemain ini ada pelatih timnas Indonesia di Stadion Patriot. Mungkin dia bisa melihat kelebihan kalian supaya terpilih ke timnas Indonesia, kata Emral Abus. Dari PSBS, Kelis Royer jadi nama yang dijagokan bisa menembus timnas. Musim ini dia sudah tampil dalam 21 pertandingan dan memberikan kontribusi 2 gol. Selain itu, Kelis sudah meraih 10 caps bersama timnas U23 Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong. Pencapaian ini jadi bukti bahwa sang pemain bisa bersaing untuk masuk ke skuad Garuda. Kalian bisa menunjukkan permainan terbaik di sini. Saya rasa pemain seperti Jam Kelis Royer bisa pantas ke timnas Indonesia, tutupnya. Sementara itu, Kluivert dan timnya masih akan terus memantau serius Liga 1. Mereka saat ini sedang mempersiapkan komposisi terbaik jelang laga debut melawan Australia pada bulan Maret nanti. Dia memasang target untuk bisa membawa pulang 4 poin saat melawan Socheros dan Bahrain di bulan yang sama. Tentunya ini jadi misi yang tidak mudah karena dia sedang meramu tim baru setelah menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas.
Dengan tim kepelatihan yang lebih solid, Kluivert membawa ambisi tinggi untuk mengantar Indonesia ke Piala Dunia. Di sisi lain, dia harus bisa membuktikan diri karena kepergian Shin sudah meninggalkan dampak positif di timnas. Sah, Komisi 10 DPR RI setujui proses naturalisasi oleh Romani Dion Marks dan Tim Gaypens. Persetujuan naturalisasi dipastikan setelah Komisi 10 I3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo dan perwakilan PSSI Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, serta anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Vivin Sungkono Cahyani. Dalam rapat kerja raker ini membahas permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau naturalisasi kepada ketiga pemain sepak bola keturunan Indonesia. Ketiga pemain tersebut yakni Oleter H.R. Romani Oxford United, Dion Wilhelmus Eddie Marks NEC Nijmegen U21, dan Tim Henry Victor Gaypens FC Emmen. Raker ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Jaifudian dan diikuti oleh anggota Komisi 10 DPR RI lainnya. Selama raker Komisi 10 ini, Tim Gaypens dan Dion Marks turut hadir secara virtual. Sementara untuk Ole Romani tak hadir dalam rapat ini dan belum diketahui apa alasan tepatnya ia absen dalam pertemuan ini. Menpora Dito Aryo Tejo dalam rapat kerja ini memaparkan alasan pemerintah untuk memfasilitasi naturalisasi Ole Romani, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Ini sesuai dengan surat permohonan PSSI agar tiga pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini bisa dinaturalisasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo dalam memaparkan asal-usul dari ketiga pemain ini dan juga kelebihan yang dimiliki mereka sehingga dibutuhkan tim. Untuk Dion Wilhelmus Eddie Marks yang saat ini memperkuat klub NEC Nijmegen U21, ini diketahui memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Aceh, sedangkan sang ayah lahir dari Palembang. Sementara itu untuk tim Henry Victor Gaypens yang memperkuat FC Emmen ini memiliki keturunan dari ibunya yang berasal dari kakek yang lahir di Semarang. Kemudian untuk Oleter H.R. Romani yang saat ini berkarir di Liga Inggris dengan memperkuat Oxford United ini memiliki darah keturunan dari neneknya yang berasal dari Medan. Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa ketiga pemain ini sudah memenuhi undang-undang karena memiliki darah keturunan Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Menpora berharap ketiga pemain ini bisa disetujui naturalisasinya karena kekuatan mereka dibutuhkan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun menambahkan perjelasan dari Menpora bahwa saat ini timnas Indonesia memang sangat membutuhkan Ole Romani, Tim, dan Dion. Menurutnya saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga dibutuhkan kekuatan Ole Romani. Apalagi saat ini skuad Garuda dinilai masih lemah dalam lini depan sehingga Ole Romani yang menempati posisi penyerang sangat dibutuhkan untuk mempertajam tim merah putih. Begitu juga dengan Dion dan Tim yang diharapkan bisa membela timnas U20 Indonesia ke depannya. Secara taktik dan strategi, kita memang membutuhkan pemain sebagai penyerang, dan ini kebutuhan mendesak, dan kehadiran Ole ini dibutuhkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, kata Sumarji. Setelah pemaparan dari Menpora dan PSSI ini, para fraksi atau anggota Komisi 10 pun memberikan tanggapan terkait permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Ole dan dua pemain lainnya. Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Eva Stefani Rataba, mengatakan bahwa pihaknya tentu saja menyetujui proses naturalisasi ini. Namun Eva pun menyarankan agar Kemenpora dan PSSI tak melupakan pembinaan dengan harapan talenta muda bisa terus berkembang dan nantinya bisa memperkuat timnas Indonesia. Ia berharap pembinaan dilakukan dengan baik agar kita tidak ketergantungan dengan pemain naturalisasi sehingga pihaknya pun menunggu aksi nyata. Kami tentunya menyetujui naturalisasi oleh Dion dan Tim. Kami menunggu kontribusi terbaik mereka dan semoga bisa meraih yang terbaik, ujar Eva. Kami menitipkan banyak sekali anak-anak yang memiliki talenta yang memerlukan pembinaan. Sehingga kita menunggu karya nyata dari Kemenpora dan PSSI, ucapnya. Hal senada pun disampaikan oleh fraksi PEN Verrel Bramasta agar pembinaan atlet-atlet yang lahir dan besar di Indonesia pun tak dilupakan. Setelah mendengarkan pendapat dan saran dari semuanya, Hetifas Jaifudian pun menanyakan kepada semua anggota Komisi 10 apakah menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan ING. Setuju kompak semua anggota yang hadir pun dengan raker Komisi 10.
Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Earl atas nama Sir Tim Henry Victor Gapens, Sir Dion Helmus Eddie Marks, dan Sir Ole Leonarder H.A. Romani, kata Hetifah. Dengan catatan bahwa pewarganegaraan harus menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun dan mengembangkan ekosistem persepakbolaan nasional. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tetapi juga mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepak bola secara keseluruhan. Tuturnya setelah ini, Ole Romani dan dua pemain lain ini bakal dibawa lanjutkan di sidang paripurna DPR RI, Selasa 4/2/2025. Bos KNVB jawab soal peluang gelar uji coba antara Timnas Indonesia versus Belanda. Pertemuan keduanya membahas banyak hal, salah satunya pembinaan sepak bola usia muda. Selain itu, PSSI juga ingin mengundang Timnas Belanda untuk uji coba lawan Timnas Indonesia di tanah air. Saya bersama pengurus PSSI dan pengurus Liga berada di KNVB Campus Disease, Belanda untuk bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya pada Senin 27/1/2025. Saat tiba di sana, kami disambut Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional Belanda KNVB, Gids de Jong, yang sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia. Dubes Indonesia untuk Belanda, Pak Meyervas, dan Dubes Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, juga hadir di KNVB Campus. Kami berdiskusi berbagai hal termasuk bagaimana pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. PSSI ingin memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas untuk masa depan. Kami di PSSI juga mempelajari bagaimana kerjasama KNVB dengan Liga yang bisa menghasilkan pemain berkualitas namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir. Kami juga mengundang Timnas Senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, ujarnya. Uji coba lawan Timnas Indonesia bukan cerita baru bagi Belanda. Tim berjuluk Oranje tersebut sudah pernah menghadapi Timnas Indonesia di GBK. Uji coba tersebut tersaji pada Juni 2013. Saat itu Timnas Indonesia diasuh oleh Jackson F. Thiago. Belanda saat itu datang dengan tim bertabur bintang seperti Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, dan Dirk Kuyt DKK. Selain itu, Oranje kala itu diasuh oleh pelatih kondang berpengalaman Louis van Gaal. Belanda sukses mengantongi kemenangan 3-0 atas Timnas Indonesia. Sekjen KNVB, Gids de Jong, mengaku tengah berdiskusi dengan Erick Thohir soal uji coba Timnas Indonesia versus Belanda. Salah satu halangannya adalah jadwal pertandingan dan waktu perjalanan ke Indonesia. Beberapa diskusi yang kami lakukan, ujar Gids de Jong. Kami banyak mendiskusikannya. Tapi itu tidak mudah dengan kalender pertandingan, tentu saja, dan itu akan bagus, tapi juga dengan zona waktu, tapi saya pikir itu akan bagus, ujarnya. KNVB membuka peluang bahwa uji coba bakal terjadi lawan Timnas Indonesia secara luas, tidak hanya untuk sepak bola putra. Pasalnya, baik KNVB dan PSSI juga membawahi banyak cabur seperti futsal, esports, hingga sepak bola putri. Tapi yang kita bahas di MOU kita, menurut saya apalagi pertandingan timnas, masih banyak timnas yang lain, ujar Gids de Jong. Jadi kami bermain di tim putri, kami bermain esports, banyak tim junior, dan tim futsal. Jadi banyak peluang di mana kita bisa menunjukkan pertumbuhan, ujarnya. Belanda juga pernah uji coba dengan Timnas Indonesia di cabur sepak bola putri pada 26 Oktober 2024. Kala itu Belanda sukses menghajar Indonesia dengan skor 15-0. Curhat Jordi Wehrman ingin bela Timnas Indonesia, pernah dilirik PSSI. Jordi Wehrman memang pernah menjadi salah satu nama pemain keturunan yang dikaitkan dengan PSSI dalam rumor calon pemain baru di Timnas Indonesia. PSSI berpeluang memanggil Jordi Wehrman ke skuad Garuda karena sang pemain memiliki garis keturunan Indonesia. Jordi Wehrman memiliki kesempatan membela Timnas Indonesia sebab dia memiliki darah Indonesia dari ibunya. Jordi juga merupakan pemain yang memiliki pengalaman karier sepak bola yang beragam di Eropa. Dari Transfermarkt, pesepak bola berposisi gelandang tersebut sempat berkarier di Liga Belanda. Beberapa klub Liga Belanda yang sempat dibela Jordi Wehrman diantaranya adalah Feyenoord, FC Dordrecht, hingga ADO Den Haag. Selain itu, Jordi pernah merumput bersama klub asal Swiss yakni FC Luzern.
Pemain berpostur 180 cm tersebut juga sempat membela HNK Vukovar yang merupakan klub dari Kroasia. Jordi Wehrman sekarang sedang mencoba peruntungannya bersama klub Liga Indonesia, Madura United. Bergabung pada musim 2024 di Madura United, Jordi telah menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan. Sang gelandang selalu dimainkan Madura United hingga pekan ke-20 Liga 1. Persisnya, Jordi Wehrman sudah melahap 1.763 menit bermain dan mengoleksi 1 assist. Dengan segudang pengalamannya yang beragam itu, bukan tidak mungkin bahwa nantinya Jordi bisa menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia jika dia dipanggil PSSI. Terkait panggilan PSSI untuk membela timnas Indonesia, pemain bernomor punggung 4 di Madura United tersebut sempat mengakui ada komunikasi. Namun, Jordi Wehrman menyebut komunikasinya dengan PSSI sudah terjalin cukup lama. Jordi belum bisa mengungkapkan tahapan proses interaksinya bersama PSSI untuk peluang membela timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dia lebih memilih fokus untuk tampil maksimal bersama Madura United yang menjadi klubnya. Meskipun begitu, Jordi Wehrman mengaku dirinya akan siap jika dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka sempat memanggil saya. Ya, komunikasi itu terjalin sudah lama sekali, kata Jordi Wehrman 24 Januari 2025. Tidak ada yang bisa saya katakan terkait proses naturalisasi. Bukan saya yang bisa memutuskannya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Mereka yang harus memanggil saya. Baru nanti saya akan siap. Jordi Wehrman tidak bisa menutupi rasa senangnya jika membayangkan bisa membela timnas Indonesia. Jordi berharap dirinya bisa membela skuad Garuda. Jika PSSI membutuhkan atau memanggil saya siap bertarung bersama timnas Indonesia, ucap Jordi Wehrman. Ya, saya akan senang jika bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, pungkasnya.